Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap memasuki 100 hari kerja pada Selasa 28 Januari 2025 lalu. Tentunya sebagai bahan evaluasi, sejumlah lembaga survei mengungkapkan hasil penelitian yang menyatakan mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah pusat. Namun, tentunya masih ada celah-celah yang harus diperbaiki agar kebijakan berjalan transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Lalu, dalam upaya menyoroti 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, bagaimana para mahasiswa dapat bersuara? Saat ini, di Studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Kang Muhammad Geri Wijaya, yang merupakan Sekjen BEM Banten Bersatu. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Kang Geri. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Apa kabar nih Kang? Luar biasa sih kita, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini pertama datang ke Sultan TV atau sudah sering? Pertama kita podcast ke Sultan TV nih Kak. Oke, baik. Kami mengucapkan terima kasih tentunya sudah meluangkan waktunya nih Kang Geri datang ke Sultan TV. Kita ngobrol-ngobrol asyik tentang bagaimana kita menyoroti kinerja 100 hari kabinet di bawah kepemimpinan Presiden kita nih ya, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, atau memang ini yang lebih dikenalnya Kabinet Merah Putih. Sebelumnya memang dari BEM Banten Bersatu juga berupaya menyuarakan ya dalam sebuah artikel ya, dan akhirnya kita berkesempatan hari ini ngobrol langsung bersama Sekjen BEM Banten Bersatu. Langsung aja nih, sebagai mahasiswa yang tentunya juga kan biasanya generasi muda ini pasti kritis ya. Bagaimana Kang Geri sendiri ini menilai, menyoroti gitu ya kinerja 100 hari dari Kabinet Prabowo Gibran? Kita karena memang skala lingkupnya BEM Banten di daerah begitu ya, tetapi kita tidak menutup ataupun tidak tutup mata tentang bagaimana isu-isu yang ada di nasional. Terlebih lagi hari ini kita sudah genap 100 hari pada tanggal 28 Januari kemarin, 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih begitu kan. Akan tetapi kita menilai, teman-teman BEM di Banten ini menilai bahwa dari 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih ini, kita menilai bahwa masih banyak kegagalan ataupun kebijakan-kebijakan yang hari ini keluar dan tidak pro terhadap masyarakat begitu. Salah satu diantaranya kita bisa lihat pada saat siaran rilis ya, bahwa Presiden menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih melalui parlemen DPR RI begitu. Ini kan menjadi permasalahan bangsa kita yang hari ini bangsa kita sebagai bangsa yang demokrasi. Jika memang keinginan presiden seperti itu, apa kebebasan demokrasi kita akan semakin terbatasi begitu. Hak suara kita untuk sebagai masyarakat memilih calon kepala daerah kan akhirnya terbungkam begitu. Hari ini kan menjadi polemik juga, bukan berbicara soal anggaran yang fantastis begitu kan, tetapi kita mengukur bagaimana masyarakat Indonesia hari ini memilih kepala daerah begitu. Selain daripada itu, banyak dari beberapa kampus yang hari ini menyoroti terkait program makan bergizi gratis ini, karena kita menilai ketika memang tujuan dari presiden ini baik, akan tetapi realitanya pada di lapangan masih banyak temuan-temuan yang kita rasa tidak layak dari makanan bergizi. Ada yang susu basi, makanan yang basi juga gitu. Ini menjadi satu permasalahan yang memang seharusnya ditindaklanjuti serius oleh presiden jika memang hari ini kan program unggulan saat kampanye beliau adalah program makan gizi gratis. Sedangkan anggaran untuk program makan gizi gratis saja lebih daripada yang sudah dianggarkan begitu. Ini akan menjadi penggelembungan anggaran begitu.
Kalau hari ini kita sebagai mahasiswa tidak mengontrol kebijakan-kebijakan yang lahir daripada Presiden Prabowo dan Gibran ini, kita juga kan menilai bahwa semenjak daripada pemilihan presiden, kita sama-sama mengetahui bahwa wakil presiden kita hari ini kan sebagai representasi nepotisme Indonesia begitu. Terus kebijakan-kebijakan yang hari ini keluar daripada ranahnya pemerintah untuk kepada masyarakat kan ada bagaimana ketidakselarasan antara kabinetnya dengan presidennya. Hari ini kita sama-sama ketahui isu yang ada di daerah Banten adalah tentang proyek strategis nasional PIK 2. Kemarin Menteri ATR BPN menjelaskan bahwa PSN PIK 2 ini kan menjadi permasalahan, terus ada muncullah pagar laut misterius, sehingga presiden menginstruksikan untuk mencabut begitu. Padahal Menteri KKP-nya sendiri menjelaskan ini adalah sebagian daripada proses untuk meminimalisir abrasi begitu dan gelombang laut yang besar. Ini kan menjadi pertanyaan, presidennya menginstruksikan kepada tentara AL begitu untuk mencabut pagar laut, akan tetapi menterinya malah menolak begitu. Ini kan menjadi satu pandangan masyarakat dan publik juga gitu. Kenapa gitu? Hari ini presiden dengan kabinetnya tidak selaras begitu. Baik, jadi sebenarnya ada banyak polemik ya. Kalau kita lihat gitu kan dari awal pelantikan, kemudian ini sampai hari ini yang sudah terhitung 100 hari lebih ya, tentunya kan karena Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Sudah 100 hari lah ibaratnya kinerja dari kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, kiranya ini menurut perspektif Kang Geri sendiri, apakah Anda cukup puas atau tidak? 100 hari. 100 hari ini saya rasa kita tidak puas, Kak. Tidak puas. Apa tuh alasannya? Kita melihat bagaimana survei-survei yang hari ini muncul, 80% masyarakat Indonesia puas begitu kan. Kita sama-sama ketahui di beberapa minggu kemarin ada anggaran penggelembungan anggaran yang besar dari institusi Polri begitu ya, tentang untuk anggaran kayak semacam media begitu. Ini saya khawatir, saya kira survei-survei yang hari ini membuktikan kepuasan masyarakat adalah sebagian daripada survei-survei yang dibuat untuk memanipulasi masyarakat begitu. Karena program makan siang gratis hari ini kan belum terrealisasikan. Program-program percepatan quick win presiden ini kan kita menilai ini saya rasa tidak cukup memuaskan begitu. Untuknya khususnya di program kesehatan begitu. Kalau untuk di program kesehatan sendiri apa yang menjadi sorotan menurut Kang Geri? Kita bisa sama-sama ketahui, Kak, bukan hanya di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Banten sendiri kan bagaimana fasilitas rumah sakit, fasilitas puskesmas, terus tenaga untuk para medis begitu kan. Ini kalau kita mengacu pada quick win presiden, ini kan tidak selaras begitu. Kita menilai tidak puas. Baik. Kalau tadi Kang Geri menyatakan bahwa bisa jadi gitu kan ya, survei-survei yang ada itu dimanipulasi. Nah ini kalau semisal, kalau tadi kan perspektif Kang Geri sendiri kan tentunya sebagai bagian dari BEM Banten Bersatu. Bagaimana? Mungkin pasti akan ada obrolan ya. Hasilnya lah ibaratnya, penilaian mereka secara akumulatif, secara keseluruhan mengenai kinerja Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kita sudah beberapa kali konsolidasi untuk menuju program 100 hari kinerja presiden. Ternyata kawan-kawan itu banyak memiliki keresahan dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran hari ini. Kita sebagai mahasiswa juga perlu mengkritisi bahwasannya hari ini kan teman-teman di Banten ini khususnya banyak yang tidak puas, terus mereka memiliki kajian isunya masing-masing begitu, yang akhirnya membuat ketidakpercayaan kawan-kawan mahasiswa hari ini terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Baik, jadi memang ini secara berkelompok pun gitu, ini memang sudah disuarakan
tidak puas. Namun, ini kan meskipun tidak puas, kita juga tidak bisa menutup mata pada dasarnya ada beberapa program ini yang dirasa ya cukup bagus berjalan namun belum efektif. Kiranya dari pandangan Kang Geri sendiri, apakah ada program yang ini cukup bagus namun memang perlu diperbaiki? Kita mengkaji ya tentang sempat tadi saya katakan program makan bergizi ini kan luar biasa bermanfaat. Betul. Akan tetapi cara pengelolaan atau pengemasan program ini kan memang seharusnya dimaksimalkan. Karena berbicara gizi ini kan untuk mencapai katanya Indonesia emas di 2045 nanti begitu kan. Kalau misalkan hari ini dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Gizi, bahkan yang mengelola daripada program MBG ini adalah Menteri Koperasi begitu kan. Kalau misalkan hari ini Menteri Gizi, Menteri Kesehatan tidak saling berkoordinasi, kita bisa lihat seperti apa akhirnya kan. Ada yang beberapa makan siangnya yang tidak sesuai, program MBG ini tidak sesuai, mulai dari susu basi, kebutuhan gizi yang kurang begitu. Jadi jangan sampai ya program bagus ini kalau tidak dikelola baik oleh pemerintah, pada akhirnya akan dikelola oleh para swasta yang akhirnya bukan lagi untuk merealisasikan Indonesia Emas, program MBG ini, akan tetapi untuk memperkaya dirinya kaum-kaum yang hari ini mendapatkan bagian tadi. Baik. Memang kalau kita lihat juga programnya memang cukup bagus, tapi ibaratnya mungkin regulasinya yang masih berbelit-belit, akhirnya juga ini menyebabkan ibaratnya ketidakpuasan dari masyarakat Indonesia sendiri atas berjalannya program tersebut. Nah, ini kalau kita lihat ya, kan Kabinet Merah Putih ini tentu bukan hanya diisi oleh satu saja gitu kan. Ada banyak sekali yang saling berkaitan satu sama lain untuk bisa menciptakan Indonesia lebih baik lagi. Namun, di antara jajaran kabinet yang ada, ini selaku mahasiswa, selalu generasi muda lah ya, kalau kita lihat persoalan apa yang ini nih kayaknya mendapatkan eksposur yang lebih besar gitu dari masyarakat. Kita bisa lihat lah, kemarin di beberapa lembaga survei ada 5 menteri yang mendapat grade buruk begitu kan. Salah satu diantaranya yang paling kita sorot, yang paling mentereng itu kan adalah Menteri Hak Asasi Manusia. Hari ini kan kita tahu Menteri HAM ini menginginkan anggaran yang luar biasa besar, tetapi pada kenyataannya dia sebagai menteri sebelumnya pun sampai hari ini tidak bisa menjalankan programnya sendiri. Meminta anggaran besar, tetapi kasus pelanggaran HAM saja tidak bisa diselesaikan. Bahkan statement-statementnya kan lucu. Minta anggaran besar, beliau memiliki istri 3, pacar 3 begitu kan. Itu tidak mencerminkan sebagai sebagai tokoh menteri negara begitu kan. Lalu ada salah satu menteri yang masuk kategori grade terburuk ya. Salah satunya adalah menteri yang ada di Provinsi Banten, yaitu Menteri Desa Tertinggal. Kita sama-sama tahu lah, Kemendes hari ini semenjak dari dilantik sampai hari ini polemiknya dia banyak sekali. Dari awal dilantik dia mengeluarkan kop surat untuk pengajian istighosah ibundanya begitu kan, menggunakan kop surat menteri pada saat momentum pilkada. Ini menjadi sorotan kita juga, apakah memang hari ini Kabinet Merah Putih ataupun para menteri yang dipilih presiden diperuntukkan untuk cawe-cawe di pilkada kemarin begitu kan. Terus bagaimana kinerja Kemendes hari ini di Provinsi Banten sendiri kan, khususnya bukan di masih banyak desa-desa yang tertinggal, infrastruktur yang jauh, jalan-jalanan yang jauh dikatakan layak. Hari ini kalau misalkan Provinsi Banten ingin mencapai tujuan yang besar dengan adanya menteri-menteri yang hari ini masuk dalam kubu Kabinet Merah Putih ini, seharusnya infrastruktur dari desa, karena nanti yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah itu adalah di desa begitu. Penjualan sayur mayur, buah-buahan dan lain-lain. Oke.
Jadi memang ada ya, kalau kita lihat juga di beberapa survei gitu, ada yang memang yang menyatakan puas, ada yang tidak puas, bahkan mengusulkan reshuffle gitu ya, beberapa kabinet menteri ataupun beberapa jajaran menteri yang ada, karena tadi banyak polemik yang muncul lah ibaratnya pada masa kepemimpinannya. Namun kalau tadi kan mungkin exposure-nya negatif nih, kalau ini exposure-nya positif, kira-kira persoalan soal apa? Kita melihat dari 5 menteri ada 5 menteri terbaik begitu kan. Salah satu diantaranya Kementerian Agama begitu. Meskipun ya kita mungkin tidak ada yang tahu bagaimana di belakangnya, tetapi bagaimana kinerja Kementerian Agama hari ini ya sudah cukup lumayan baik. Karena saya merasa untuk haji terus untuk dan lain-lain beliau sudah mampu lah dikatakan menteri terbaik juga begitu. Hanya menteri agama saja atau ternyata ada juga di jajaran lainnya, atau cukup kiranya itu saja? Cukup itu aja. Dari banyaknya ya. Dari banyaknya. Oke, baik. Dan tentunya kan kalau kita lihat juga di kabinet sendiri bukan hanya menteri saja, ada juga staf presiden dan yang lain-lain. Bagaimana Anda menanggapi persoalan itu? Karena kemarin tersorot terhadap publik staf salah satunya adalah staf kepresidenan begitu kan. Selaku staf kepresidenan dia pada saat pengajian begitu kan, itu tidak seharusnya bagi seorang ulama maupun bahkan tokoh, sekaligus gitu ya? Tokoh melakukan hal yang demikian. Yang ramai di jagat maya. Jagat maya. Terus salah satu menteri lah ya, kita katakan Raffi Ahmad, artis yang hari ini menjadi staf begitu kan, ramai kemarin menggunakan mobil dinas pada di Jakarta membubarkan kemacetan, padahal kan kita sama-sama tahu tidak ada kepentingannya begitu kan. Meskipun sudah diklarifikasi oleh Raffi Ahmad sendiri, itu kan tidak seharusnya fasilitas negara diperuntukkan untuk sehari-hari begitu. Seharusnya kalau misalkan mereka adalah pelayan masyarakat, mereka memprioritaskan masyarakat begitu. Kalau misalkan kemarin seperti itu menghalau yang macet-macet begitu kan, menerobos yang macet, itu kan apa urgensinya begitu. Tapi dengan adanya klarifikasi, ini kan sempat juga itu ramai, akhirnya juga diklarifikasi bahwa memang tidak ada orang yang bersangkutan di dalamnya. Kemudian juga ternyata itu bahkan katanya bukan yang menghalau, namun tadi sekadar mengingatkan karena ada yang ibaratnya tersendat gitu ya. Ini tetap saja penilaiannya atau seperti apa kalau dari Kang Giri sendiri? Kalau saya pribadi memang klarifikasi itu sudah dikeluarkan. Kita cukup mengapresiasi lah begitu kan. Dia beberapa yang melakukan kesalahan mampu menerima kesalahannya dan meminta maaf terhadap publik begitu. Ya saya pribadi ya mengapresiasi lah begitu. Oke, baik. Nah, ini selaku masyarakat juga, dan ini kan kita juga di bawah kepemimpinan baru lah. Ini terhitung belum setahun banget gitu ya. Dan tentunya ada banyak kebijakan-kebijakan yang memang sudah dilakukan, sudah diterapkan, sudah juga dirasakan oleh masyarakat. Apakah dari sudut pandang Kang Giri sendiri, pemerintah ini cukup mendengar aspirasi masyarakat nih ya, terkait kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang mungkin disuarakan? Saya sendiri menilai presiden hari ini tidak mau dikritik begitu. Karena alasannya ketika aksi kemarin seharusnya pada tanggal 30 kemarin hari Kamis di Patung Kuda di dekat Istana Presiden, seharusnya aksi yang begitu besar terdengar, bukan hanya melalui media saja, tetap pastinya saya yakinkan itu terdengar. Tapi dengan aksi yang besar tidak ada salah satu pun daripada menteri maupun presiden. Kita sama-sama ketahui Kak, hari ini presiden kita adalah terduga pelaku pelanggaran HAM berat. Tidak menutup kemungkinan kita kembali lagi pada rezim Orde Baru, tapi dengan sistem yang berbeda. Banyak kawan-kawan mahasiswa yang hari ini dibungkam suaranya oleh oknum-oknum aparat kepolisian begitu. Baik.
Meskipun memang ya tadi tiap orang mungkin punya pandangannya sendiri, namun ini pandangan dari Kang Geri tersebut ya. Ya kita tidak tahu bagaimana ini akan berjalan seperti itu, dan tentunya kita juga berharap bahwa pemerintahan di Republik Indonesia sendiri dapat berjalan dengan sebaik-baik mungkin. Nah kemudian ini harapannya seperti apa Kang Geri? Harapan saya sih selaku mahasiswa gitu kan, sekaligus Sekjen BEM Banten, ya pemerintah Prabowo dan Gibran ini mampu lah berdialektika dengan mahasiswa. Kita buat ruang-ruang diskusi itu untuk menghadirkan para tokoh pemerintah, khususnya presiden dan wakil presiden. Hari ini kan kita tahu Kak, bagaimana kinerja sebagai wapres begitu kan. Saya menilai jika memang seorang tokoh bangsa, dia mampu menghadapi mahasiswa, bukan hanya terhadap ibu-ibu, anak-anak. Ketika seorang pemimpin tidak mampu berdialektika dan berdiskusi, saya yakinkan bangsa ini akan mundur, bangsa itu akan hancur karena tidak ada diskusi dan nalar-nalar pemikiran terbuka untuk pembangunan bangsa ini. Pada saat kemarin juga Presiden kan sudah menyampaikan negara itu bisa hancur karena karena beberapa institusi yang tidak pro terhadap masyarakat begitu. Maka dari itu ya harapan saya pemerintahan Prabowo dan Gibran ini mampu untuk merangkul kawan-kawan mahasiswa dalam artian datang ketika saat memang ada undangan mahasiswa ataupun OKP lainnya begitu. Oke, baik. Jadi itu memang harapan yang diinginkan. Lalu, ini kan tentunya ada harapan, ada juga usaha yang memang akan dilakukan. Selaku mahasiswa, bagaimana Anda dapat berperan aktif dalam mengawasi berjalannya pemerintahan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran ini? Kita BEM Banten hari ini kan sebagai mitra kritik pemerintah dan mitra sinergi pemerintah. Kita tidak tutup mata dan kita terbuka untuk pemerintah, karena kita hari ini mahasiswa sebagai kepanjangan tangan daripada pemerintah maupun masyarakat. Kita kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap masyarakat, kepanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat sebagai apa yang menjadi program kerja pemerintah hari ini yang belum bisa tersampaikan terhadap masyarakat, khususnya yang ada di pelosok-pelosok begitu. Kita terbuka, bahkan kita mengawal lah bagaimana kebijakan-kebijakan yang hari ini sudah dikeluarkan, yang sudah ditetapkan begitu. Karena jangan sampai pemerintahan hari ini tidak ada sumbangsih dari kawan-kawan mahasiswa maupun masyarakat Indonesia begitu. Adakah rencana yang ini juga disiapkan oleh khususnya BEM Banten ya, BEM Banten Bersatu dalam mengawal? Apakah nanti tiap bulannya ternyata ada program tentang konsolidasi bersama atau ternyata melakukan aksi-aksi? Kiranya seperti apa dari BEM Banten Bersatu sendiri? Karena momentum kita hari ini Kak, kita sudah turut mengevaluasi apa yang memang seharusnya dievaluasi di 100 hari pertama ini. Karena 100 hari pertama ini bukan semata-mata angka saja, melainkan langkah awal yang konkret untuk meminimalisir kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat begitu. Dan hari ini kita juga akan karena memang momentumnya gubernur kita masih PJ begitu kan, dan kita juga selesai daripada pilkada, akhirnya kita menunggu kebijakan yang kekuasaannya penuh, bukan sebagai PJ begitu. Kita menunggu pelantikan gubernur Provinsi Banten hari ini. Kita akan menyampaikan, kita BEM Banten akan menjadi mahasiswa pertama yang akan membawa ataupun menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Banten untuk segera diatasi. Gitu. Kan kita sama-sama ketahui
janji kampanye gubernur kita hari ini adalah sekolah gratis begitu. Kita akan mengawal dan menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sejak dari dahulu belum bisa diselesaikan oleh pejabat-pejabat pemerintah sebelumnya. Baik, jadi sebenarnya ini ada ya tadi ya, kalau di pemerintahan pasti ini kan berjenjang, dan tentunya dari presiden kemudian juga ke kepala daerah ya, baik itu di provinsi ataupun di kabupaten dan kota, tentunya harus bisa saling bersinergi. Dan tentunya peran dari masyarakat mengawal itu adalah sebuah keharusan. Nah baik, tidak terasa Kang Geri, sudah 30 menit kita berbincang. Namun sebelum menutup nih ya perjumpaan kita hari ini, boleh dikasih closing statement atau pernyataan penutup tentang tema kita hari ini, mahasiswa bersuara soroti 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Silakan. Kita mengajak terhadap seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan dan peradaban bangsa kita, khususnya yang ada di Banten. Kita selaku wadah organisasi BEM Banten Bersatu mengajak dan merangkul kepada seluruh mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pembangunan Provinsi Banten maupun negara kita. Baik, terima kasih. Jadi memang harus turut serta berperan aktif, jangan akhirnya malah tidak peduli, karena tentunya ini demi keberlangsungan baik itu Banten ataupun Republik Indonesia. Terima kasih Kang Geri atas kesempatannya, atas waktunya kita berbincang-bincang hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Sehat dan sukses terus. Terima kasih Kak. Siap. Selalu kawal pokoknya ya. Kalau namanya untuk masyarakat, untuk kepentingan rakyat, tentu harus dikawal. Siapa lagi kalau bukan nanti dari para masyarakat itu sendiri. Nah, sukses dan bahagia selalu. Dan salam juga dengan teman-teman BEM Banten Bersatu. Baik, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Kang Muhammad Geri Wijaya yang merupakan Sekjen BEM Banten Bersatu. Membahas mengenai mahasiswa bersuara menyoroti 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Raudlah Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.